Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Asia dari semester 4 Universitas Sudiwaluyo. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu saya beri nama Dessertku dengan tagline Sweet Moment Everyday. Bisnis ini bergerak di bidang dessert bakery yang saya rancang untuk hadir secara online maupun offline. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan sampaikan dulu garis besar dalam presentasi ini. Ada 5 bagian utama. Yang pertama, pendahuluan, yaitu mencakup latar belakang, visi misi, dan konsep usaha. Yang kedua, ada pasar dan pemasaran. Di sini mencakup target pasar, analisis STP, SWOT, dan program 4B. Ketiga, produksi, yaitu berisi deskripsi produk, kualitas, dan alur pembuatannya. Dan keempat, yaitu ada keuangan, yaitu terdapat dalam modal awal, biaya operasional, dan proyeksi laba. Dan yang terakhir, yaitu ada resiko atau hambatan dan penutup. Hambatan usaha, mitigasi, kesimpulan, serta saran. Yang pertama-tama di sini ada latar belakang. Latar belakang usaha ini berangkat dari tren gaya hidup masyarakat urban yang semakin mendorong kontribusi makanan praktis namun tetap berkualitas, termasuk cemilan dan dessert. Ditambah lagi, dukungan teknologi digital dan media sosial membuat pemasaran dessert kini bisa menjangkau pasar yang lebih luas, cepat, dan lebih efisien. Dari disinilah Dessertku hadir untuk memudahkan konsumen mendapatkan dessert yang berkualitas, lezat, dan estetik. Kapan saja dan di mana saja, nama Dessertku sengaja saya pilih agar terasa profesional dan dekat dengan konsumen. Selain itu, usaha ini juga saya harapkan dapat membuka lapangan kerja bagi lulusan pramuka, praktis, dan digital marketing. Seperti yang menjadi kalimat semangat usaha ini, dessert kini menjadi gaya hidup, bukan sekedar pelengkap makanan. Memasuki set keempat, visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan dari Dessertku. Visi kami adalah menjadi brand dessert lokal yang paling dipercaya, dicintai, dan menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dalam setiap momen. Untuk mencapainya ada 4 misi yang kami jalankan, yaitu menyediakan dessert berkualitas tinggi dengan bahan pilihan dan higienis, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan menyenangkan baik online maupun offline, terus berinovasi, mengikuti tren rasa dan tampilan, serta membuka lapangan kerja bagi generasi muda di bidang kuliner dan digital. Adapun tujuan dari Dessertku ini, yaitu jangka panjangnya adalah menghadirkan inovasi dessert rumahan yang dikemas profesional dan bisa diakses online, sekaligus mengembangkan ekosistem UMKM kuliner lokal agar mampu bersaing dengan brand-brand besar. Dari usaha rumahan, naik kelas menjadi brand nasional dengan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Semua itu terangkum dalam slogan kami, yaitu Sweet Moment Everyday. Setiap hari adalah momen spesial untuk dinikmati bersama Dessertku. Berikut konsep usaha dan profil perusahaan. Dessertku adalah home bakery yang dikelola secara profesional dengan mengedepankan kebersihan dapur, bahan berkualitas, dan tampilan produk yang instagramable. Produk kami dipasarkan melalui jalur online maupun offline sekaligus. Dari sisi data perusahaan, bidang usaha kami adalah kuliner atau dessert bakery dengan jenis produk berupa cake, kue lapis, puding, dan dessert box. Nah, untuk Instagram ada di Dessertku _7, e-commerce di Dessertku Store, serta melalui telepon dan email. Ada 3 keunggulan utama yang kami tawarkan. Yang pertama, 2 channel, both offline dan online melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, Pusinis, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Kedua, produk kostum, hampers, dan dessert khusus yang ulang tahun, pernikahan, hingga acara kantor. Dan yang ketiga, loyalitas pelanggan melalui program member, diskon partai besar, reseller, dan kerjasama dengan influencer. Pasar dan strategi STP.
Segmentation, demography segala usia, semua kalangan pendapat dan perilakunya, aktif media sosial, suka konten visual. Untuk targetingnya, masyarakat urban, penyuka dessert dan segmen event seperti ulang tahun, pernikahan, dan catering kantor. Untuk positioning, dessert rumahan naik kelas, kualitas setara bakery, profesional, harga tetap terjangkau, dan Instagramable. Nah, untuk target pasarnya yaitu di kalangan remaja dan mahasiswa, keluarga, pekerjaan kantoran, dan penyelenggara event. Menurut analisis SWOT dari usaha Dessertco, dari sisi strength atau kekuatan, kami memiliki produk berkualitas dengan tampilan menarik dan harga terjangkau, sistem penjualan yang fleksibel antara online dan offline, serta kemasan menarik yang cocok dijadikan hadiah. Namun, ada juga weakness atau kelemahan yang perlu diakui, yaitu masa simpan produk yang terbatas, biaya bahan baku premium yang memenuhi margin, serta persaingan dessert rumahan yang cukup ketat. Di sisi lain, ada opportunity atau peluang yang bisa kami manfaatkan, seperti tren konsumsi dessert urban yang terus meningkat, potensi naik kelas menjadi brand nasional, serta peluang kerjasama dengan event dan korporat. Terakhir, kami juga menyadari adanya threats atau ancaman, seperti munculnya kompetitor baru, fluktuasi harga bahan baku, dan resiko ulasan negeri negatif atau testimoni palsu. Nah, selanjutnya ada strategi bauran pemasaran atau 4P. Dari sisi produk, kami menawarkan cake, kue lapis, puding, dessert box, hingga custom cake dan hampers dengan kualitas premium namun harga tetap terjangkau. Dari sisi risk, harga kami sesuai dengan jenis, ukuran, dan tingkat kesulitan produk, namun tetap kompetitif dibanding bakery sejenis. Untuk promotion, kami memanfaatkan Instagram, TikTok, Facebook, dan WhatsApp bisnis, dilengkapi dengan diskon. Dan dari sisi price, dapur produksi kami berada di lokasi strategis dan mudah diakses dengan etalase utama melalui platform online. Produk, kualitas, dan proses pembuatan. Nah, dari sisi varian produk, kami menyediakan cake slash dan roll cake dengan rasa coklat, red velvet, tiramisu, taro, matcha. Untuk kue lapis legit serta kue tradisional yang disentuh dengan gaya modern, puding premium dengan topping buah segar dan saus karamel, dessert box atau cup yang praktis dan instagramable, serta paket hampers dan dessert table untuk acara-acara khusus. Dari sisi alur produksi, prosesnya dimulai dari pemilihan bahan baku, dilanjutkan dengan pencampuran dan pengolahan, kemudian dekorasi dan pengemasan, dan terakhir pengiriman atau pengambilan produk. Untuk menjaga kualitas produk, kami menggunakan bahan baku berkualitas dengan standar keamanan pangan, proses yang higienis, dan diawasi langsung oleh tim yang berpengalaman di bidang bakery. Untuk pengemasan, kami menggunakan food grade, cup praktis, hingga packaging premium yang dilengkapi ice pack untuk pengiriman online. Nah, untuk kebutuhannya yaitu untuk usaha awal sekitar 2.250.000. Untuk perinciannya ada di samping, seperti untuk membeli oven, mixer, kulkas, peralatan baking, serta kemasan, bahan baku, dan lain-lainnya. Untuk biaya operasional dapur Sila Barugi itu seperti ada di samping, yaitu terdapat biaya operasi per bulan, bahan baku, tenaga kerja, promosi, dan kemasan dengan total sebesar 1.200 per bulan. Nah, untuk resiko dan tindakan alternatif, di sini ada beberapa resiko yang kami identifikasi beserta langkah mitigasinya. Yang pertama itu masa simpan produk yang terbatas. Kami akan atasi dengan perencanaan produksi yang matang berbasis data penjualan. Yang kedua, kinerja karyawan yang kurang konsisten kami tangani dengan pelatihan dan evaluasi kinerja secara rutin. Yang ketiga, persaingan di rumahan yang makin ketat. Kami menghadapinya dengan inovasi
inovasi produk dan strategi promosi yang berkelanjutan. Yang keempat, ulasan negatif atau testimoni palsu kami atasi dengan membangun kepercayaan lewat pelayanan yang baik dan transparansi. Dan yang terakhir, kendala teknis dalam platform online. Kami antisipasinya dengan mengamankan akun digital serta bekerja sama dengan platform-platform yang terpercaya. Semuanya, Dessertku memadukan kualitas produk, tampilan yang menarik, dan strategi pemasaran digital yang konsisten untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan slogan Sweet Moment Everyday, Dessertku berkomitmen untuk taruh berinovasi, menjaga kualitas, dan memberikan pelayanan terbaik agar dapat tumbuh menjadi brand dessert yang dipercaya dan dicintai masyarakat. Nah, untuk syaratnya, untuk pengembangan ke depan diperlukan riset pasar yang lebih mendalam untuk meminimalisir resiko kerugian, pencatatan keuangan yang rapi dan konsisten, serta evaluasi kinerja dan inovasi produk secara berskala agar Dessertku mampu terus bersaing dan dikenal oleh masyarakat yang luas. Nah, demikianlah presentasi Business Plan Dessertku yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, izinkan saya menggunakan slogan Sweet Moment Everyday. Setiap hari adalah momen spesial untuk dinikmati bersama dessert. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.